Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Yohana Natalia Patmasari. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai reaksi gelap atau siklus Calvin. Nah, langsung saja ya. Reaksi gelap atau siklus Calvin itu dikemukakan pada tahun 1961 oleh Dr. Melvin Calvin dan juga Andrew Benson. Makanya reaksi gelap ini dikenal juga dengan sebutan siklus Calvin-Benson. Nah, reaksi ini tidak memerlukan cahaya matahari dan reaksi ini terjadi di stroma. Nah, zat yang diperlukan dalam reaksi gelap yaitu CO2, kemudian ATP dan juga NADPH. Jadi seperti yang kita bahas di sebelumnya ya, bahwa ATP dan NADPH ini kita dapatkan dari hasil dari reaksi terang. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke penjelasan pada siklus reaksi gelap. Jadi reaksi gelap ini memerlukan beberapa fase, yaitu adalah carbon fixation atau fiksasi karbon, kemudian reduction atau reduksi, dan juga regeneration atau regenerasi. Nah, kita masuk ke fase yang pertama, yaitu fase fiksasi. Nah, apa yang difiksasi di sini adalah fiksasi sesuai dengan pengertiannya adalah pengikatan. Jadi di sini bisa kita lihat di sini ada terjadi pengikatan CO2 ya. CO2 ini diikat oleh RUBP. Nah, jadi di sini ada 3 RUBP, di sini ada 3 CO2 ya. Jadi ada 3 RUBP yang mengikat 3 CO2. Oke, RUBP di sini merupakan gula berkarbon 5 ya. Jadi di sini ada 5 karbon. 1 2 3 4 5 ya. Jadi di sini yang bulat-bulat ini bisa kita hitung sebagai karbonnya ya. Dia memiliki 5 karbon dengan katalisator atau enzim yaitu Rubisco. Jadi di sini untuk pengikatan CO2 RUBP akan dibantu oleh enzim Rubisco. Nah, saat si RUBP mengikat CO2, berarti C atau karbon, satu karbon dari CO2 akan terikat di sini nih, ya kan? Nah, oleh karena itu akan membentuk 6 karbon ya, yang ikatannya itu tidak stabil. Oleh karena itu dia akan pecah atau membelah menjadi masing-masingnya 3 karbon. Jadi terjadilah 3 fosfat atau 3 fosfogliseral. Oke, 3 fosfogliserat ini disebut juga dengan PGA ya, atau fosfogliserol acid ya. Jadi dia memiliki 3 karbon. Karena dia tadi terbelah menjadi 3 karbon, oleh karena itu di sini hasilnya ada 6 fosfogliserat. Ya kan? Nah, di sini kita mulai pemakaian ATP-nya. Nah, ATP di sini dipakai sehingga dia akan menjadi ADP ya. Seperti yang kita tahu, ATP adalah adenosin trifosfat. Jadi dia memiliki 3 fosfat, kemudian fosfatnya dipakai sehingga menjadi ADP, adenosin difosfat. Nah, fosfatnya itu kemana? Dia akan masuk ke sini nih. Oleh karena itu, 3 fosfogliserat itu akan menjadi 1,3 bifosfogliserat. Kenapa bi? Karena di sini ada 2 fosfat ya. Jadi 1,3 fosfogliserat. Oke, setelah terbentuk 1,3 bifosfogliserat, nah kemudian NADPH yang berasal dari reaksi terang ini, nah ini ya NADPH ini berasal dari reaksi terang, itu akan melepaskan elektronnya untuk mereduksi gugus 1,3 bifosfogliserat tadi menjadi gliseraldehida 3 fosfat ya. Jadi gliseraldehida 3 fosfat atau biasanya juga disebut dengan PGAL. Nah, kemudian gliseraldehida 3 fosfat ini, nah itu dari kan ini memiliki 6 ya, 6 gliseraldehida 3 fosfat. Jadi satu molekul dari 6 molekul gliseraldehida 3 fosfat itu akan membentuk satu molekul gula berkarbon 3 sehingga nih ya, satu molekul gula berkarbon 3 sehingga untuk membentuk satu molekul glukosa seperti yang kita tahu kan glukosa memiliki 6 karbon ya, 6 karbon. Nah, berarti dia memerlukan 2 molekul gula berkarbon 3. Nah, sehingga untuk membentuk satu molekul glukosa itu memerlukan 2 kali siklus Calvin.
Oke, jadi dari 3 fosfogliserol tadi sehingga menjadi gliseraldehid 3 fosfat itu disebut juga dengan fase reduksi. Oke, ya di sini disebut juga dengan fase reduksi. Nah, sekarang kita lanjut ke fase regenerasi. Nah, fase regenerasi itu dimulai dari gliseraldehida 3 fosfat ya. Tadi seperti yang kita tahu, satu molekulnya dari gliseraldehida 3 fosfat itu akan membentuk gula. Nah, kemudian 5 molekulnya ya yang ada di sini 5 molekul dari G3P ini akan meregenerasi atau akan diregenerasi menjadi RuBP lagi ya. Nah, jadi G3P ini akan mengikat fosfat ya dari penguraian ATP ini. Nah, mengikat fosfat dari penguraian ATP untuk menyusun kembali RuBP. Jadi RuBP inilah yang nantinya bertugas lagi untuk mengikat CO2 di proses fiksasi. Jadi intinya regenerasi ini adalah untuk mengubah G3P menjadi RuBP kembali. Seperti itu. Jadi sekian penjelasan dari reaksi gelap ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.